Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kesempatan yang lalu saya menyampaikan beberapa estimator tak bias yang ada dalam statistika, maka kali ini saya akan membuktikan dua estimator tak bias yang ada dalam statistika. Yang pertama adalah sebelum saya sampai ke tujuan saya hari ini, maka saya ulas kembali apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel dan mengapa kita butuh estimator. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara populasi, maka ukuran-ukuran dari populasi itu adalah parameter. Jadi ukuran-ukuran dari populasi sering disebut dengan parameter, seperti misalkan mu, kemudian sigma kuadrat ya. Mu adalah untuk rata-rata dari populasi atau min dari populasi. Kemudian sigma kuadrat adalah varian dari populasi, sigma adalah standar deviasi dari populasi. Nah, ketika kita berbicara tentang populasi, maka kita berbicara tentang hipotesis, ya, hipotesis dari penelitian itu sendiri. Nah, untuk dapat meneliti, biasanya kita tidak memungkinkan untuk mengambil seluruh anggota sampel itu kita jadikan sebagai seluruh anggota populasi kita jadikan sebagai sampel dalam penelitian itu, atau kita jadikan sebagai subjek dari penelitian, sehingga seluruhnya kita berikan instrumen untuk menyelesaikan atau mengisi dari instrumen itu. Karena hal ini tidak memungkinkan biasanya, karena populasi terlampau luas, terlampau banyak, dan sangat mungkin bahwa sulit untuk terjangkau, seperti yang sudah saya uraikan di kesempatan yang lalu. Maka kita butuh teknik sampling, karena kita di dalam meneliti cukup menggunakan sampelnya saja. Kenapa? Karena kalau kita sudah penelitian populasi, ya kita tidak membutuhkan statistika, ya. Dengan demikian, maka sampel yang kita jadikan sebagai subjek penelitian, maka disitulah kita akan meneliti, dan seluruh data yang ada dalam sampel itu ketika kita analisis, maka ukuran-ukuran yang ada dalam sampel itu disebut dengan statistik, ya. Dan statistik itulah nanti yang akan dianalisis, yang akan olah untuk bisa mengestimasi, ya, parameter. Nah, dengan menggunakan apa? Tentu kita dengan menggunakan statistika. Ketika itu sudah kita analisis dengan menggunakan statistika, maka hipotesis itu akan menjadi tesis, ya. Jadi jawaban sementara atau yang sering disebut dengan hipotesis itu akan menjadi jawaban yang sebenarnya berdasarkan data empirik. Sahabat-sahabat semuanya, dengan demikian ketika kita berbicara tentang populasi, maka kita tidak membutuhkan statistika, ya. Statistika kita butuhkan manakala kita memang dalam penelitian itu kita menggunakan sampel, dan dalam sampel itu ada ukuran yang disebut dengan statistik, dan statistik itulah yang kita gunakan sebagai estimator untuk dapat menentukan apakah hipotesis kita akan menjadi tesis atau kemudian kita tolak, ya. Kalau kita terima, maka hipotesis itu akan menjadi tesis, ya. Sahabat-sahabat semuanya, ketika kita berbicara populasi berarti kita berbicara tentang parameter, dan berarti penelitian kita sering disebut dengan penelitian sensus, maka tidak membutuhkan sama sekali statistika. Sama halnya seperti yang kita lihat, ya. Statistika itu adalah sebagai sebuah alat estimator, ya, sebagai alat estimator untuk mengestimasi apakah ukuran-ukuran statistik atau ukuran-ukuran sampel
itu memang mampu mengestimasi dari parameter yang ada dalam populasi. Ya, dengan demikian maka kita harus bisa menentukan statistik yang mana yang merupakan estimator tak bias dari parameter yang ada dalam populasi. Salah satunya adalah X bar, itu merupakan estimator tak bias dari mu. Kemudian S kuadrat adalah estimator tak bias dari sigma kuadrat. Bagaimana kita membuktikannya, sahabat-sahabat semuanya? Perhatikan bahwa apa yang maksud dengan estimator tak bias itu? Estimator tak bias adalah jika min dari distribusi sampel statistik, ya, berarti distribusi sampel statistik itu sama dengan parameter populasi yang berkorespondensi dengan statistik tersebut. Maka statistik tersebut disebut dengan estimator tak bias. Contohnya adalah X bar sama dengan sigma X per N. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa estimator itu tak bias? Berarti kita harus menentukan min dari distribusi sampel statistik tersebut. Kalau X bar berarti min dari distribusi sampel dari X statistiknya itu X bar. Seperti ini, sahabat-sahabat semuanya. Ya. Ketika kita berbicara bahwa X bar sama dengan sigma X per N adalah estimator tak bias dari mu, maka kita buktikan bahwa distribusi sampel atau min dari distribusi sampel X bar, yaitu mu X bar, itu adalah ekspektasi dari X bar, itu sama dengan E dari sigma X per N, ya. Ini disebut dengan 1 N sigma E dari sigma X, dan ini sama dengan 1 N sigma ekspektasi X. Ekspektasi X itu sama dengan mu. Dengan demikian maka 1 N dikalikan dengan sigma mu sama dengan 1 N dikalikan N mu. 1 N kali N1 dikalikan mu jadi sama dengan mu. Ini menandakan bahwa min dari distribusi statistik X bar itu sama dengan mu. Dengan demikian maka terbukti bahwa X bar itu adalah estimator tak bias dari mu. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat sama dibagi dengan N min 1 itu merupakan estimator tak bias dari sigma kuadrat. Sekali lagi, bahwa S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1, bukan dibagi N, ya, dibagi dengan N min 1, itu estimator tak bias dari sigma kuadrat. Sigma kuadrat adalah varian dari populasi, S kuadrat adalah varian dari sampel. Nah, buktinya adalah bahwa min dari distribusi statistik S kuadrat itu sama dengan ekspektasi dari S kuadrat itu sama dengan E dari sigma X min X bar kuadrat per N min 1, dan itu sama dengan 1 N min 1 dikalikan E sigma X min mu ditambah mu min X bar kuadrat. Mengapa demikian? Karena min mu ditambah mu kan 0, ya. Dengan demikian maka ini masih bernilai sama dengan sebelumnya. Maka dapat kita manipulasi dalam aljabar menjadi 1 N min 1 dikalikan sigma E X bar min mu dikalikan X min mu dikuadratkan, ya. Jadi 1 N sigma ekspektasi X min mu dikurangi dengan X min mu dikuadratkan. Dan ini akan sama dengan 1 N min 1 sigma ekspektasi X min mu kuadrat dikurang dengan 2 X min mu dikalikan X bar min mu ditambah X bar min mu dikuadratkan. Ini akan sama dengan 1 N min 1 ekspektasi dari sigma X min mu kuadrat min 2 sigma X min mu dikalikan dengan X bar min mu ditambah sigma X bar min mu dikuadratkan. Dan ini akan sama dengan 1 N min 1 ekspektasi dari
sigma X min mu kuadrat ditambah N dikalikan X bar min mu dikuadratkan dikurang 2 dikalikan dengan X bar min mu dikalikan sigma X bar min mu. Dan ini akan sama dengan 1/n-1 sigma dari ekspektasi X min mu kuadrat ditambah N dikalikan atau ekspektasi ya, N dikalikan ekspektasi X bar min mu kuadrat dikurang ekspektasi 2 X bar min mu dikalikan sigma X min mu. Selanjutnya sahabat semuanya, bahwa itu pun akan sama dengan 1/n-1 dikalikan sigma sigma kecil kuadrat. Sigma yang dimaksudkan adalah jumlah dan sigma kecil kuadrat itu adalah varian ditambah, artinya varian dari populasi, ditambah N dikalikan ekspektasi X bar min mu dikuadratkan dikurang 2 dikalikan X bar min mu dikalikan ekspektasi dari sigma X bar min mu. Dan ini akan sama dengan 1/n-1 dikalikan N sigma kuadrat ditambah N ekspektasi X bar min mu kuadrat dikurang 2N ekspektasi X min mu kuadrat. Ini akan sama dengan 1/n-1 dikalikan N sigma kuadrat dikurang N dikalikan ekspektasi X bar min mu kuadrat. Dan ini akan sama dengan 1/n-1 dikalikan N sigma kuadrat dikurang N sigma dari X bar kuadrat. Artinya varian dari distribusi X bar. Ini akan sama dengan 1/n-1 dikalikan N sigma kuadrat dikurang sigma kuadrat. Artinya N sigma X bar kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Dan ini akan sama dengan 1/n-1 dikalikan n-1 sigma kuadrat dan sama dengan sigma kuadrat. Ini menunjukkan bahwa rata mu S kuadrat sama dengan ekspektasi S kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat. Dengan demikian, maka sahabat-sahabat semuanya, kita dapat simpulkan bahwa S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan n-1 itu sama dengan sigma kuadrat. Dan itu adalah merupakan estimator tak bias ya. Jadi S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan n-1 itu merupakan estimator tak bias dari sigma kuadrat. Oke, demikian sahabat-sahabat semuanya, selamat belajar dan sukses selalu. Bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semuanya untuk selalu belajar dan sukses. Jangan lupa komen, subscribe dan share apabila memang teman-teman memiliki keinginan untuk itu dan berkenan untuk melakukannya. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.